Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang fungsi eksponen. Yuk kita simak berikut ini. Misalkan jumlah penduduk di suatu kota pada tahun 2020 adalah 3,4 juta jiwa. Jika pertumbuhan penduduknya sekitar 1,5% per tahun, maka berapakah jumlah penduduk kota itu pada tahun 2030? Masalah ini merupakan salah satu contoh penerapan fungsi eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak berikut ini. Apakah itu fungsi eksponen? Nah, fungsi eksponen di sini adalah suatu fungsi yang memetakan setiap X anggota himpunan bilangan real dengan tepat satu anggota bilangan real B kali A pangkat X, dan bentuk persamaannya adalah Y, atau bisa juga kita misalkan dengan Fx sama dengan B kali A pangkat X, di mana B ini tidak boleh sama dengan 0, karena kalau B-nya ini 0, maka 0 kali A pangkat X itu sama dengan 0, jadi tidak merupakan bentuk eksponen. Dan juga syarat berikutnya adalah A harus bilangan positif atau lebih dari 0. Kalau A-nya 0 juga tidak akan berbentuk eksponen. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1 juga tidak merupakan bentuk eksponen. Yang kedua adalah grafik fungsi eksponen. Nah, grafik fungsi eksponen ini ada dua. Yang pertama, grafik fungsi monoton naik. Bentuk umumnya adalah Fx sama dengan B kali A pangkat X. Nah, misalkan ada Fx-nya itu sama dengan 2 pangkat X, dengan B sama dengan 1, dan A sama dengan 2. Mari kita akan gambar grafiknya seperti apa dengan cara membuat tabel dulu ya. Nah, tabel berikut, jika X-nya min 2, maka 2 pangkat min 2 itu 1/4. Jika X-nya min 1, maka 2 pangkat min 1 itu setengah. Jika X-nya 0, maka 2 pangkat 0 itu adalah 1. Kemudian jika X-nya 1, maka 2 pangkat 1 adalah 2. Jika X-nya 2, maka 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, ini kita ketemu titik-titik yang akan kita buat grafiknya seperti berikut. Nah, demikian grafiknya. Kita perhatikan kalau X-nya min 2, jadi Fx-nya adalah 1/4. Di sini ya titiknya. Kemudian kalau X-nya min 1, kita perhatikan di sini Fx-nya setengah. Kemudian kalau X-nya 0, jadi Fx-nya adalah 1. Begitu juga dengan kalau X-nya 1, Fx-nya 2, dan kalau X-nya 2, Fx-nya adalah 4. Kalau kita perhatikan di sini, semakin X-nya semakin besar, kemudian Fx-nya semakin besar juga, atau letak Fx-nya itu semakin ke atas. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa dinamakan fungsi yang bentuk berikut ini adalah sebagai fungsi eksponen monoton naik, karena dia semakin X-nya semakin besar, Fx-nya letak grafiknya itu semakin ke atas. Jadi dinamakan fungsi monoton naik. Dengan demikian, syaratnya adalah bentuk dari Fx sama dengan B kali A pangkat X dengan syarat A lebih dari 1. Itulah syarat grafik fungsi monoton naik. Yang kedua adalah grafik fungsi monoton turun. Bentuk umumnya masih sama ya, Fx sama dengan B kali A pangkat X. Nah, misalkan ada sebuah fungsi Fx sama dengan setengah pangkat X dengan B-nya 1 dan A-nya sama dengan setengah. Nah, kita akan menggambar grafiknya. Terlebih dahulu kita akan membuat tabelnya seperti berikut. Nah, sama seperti tadi juga, kita dapatkan titik-titik seperti di bawah ini. Dimana kalau X-nya min 2, maka setengah pangkat min 2 itu sama dengan 4. Jika X-nya min 1, maka setengah pangkat min 1 itu sama dengan 2. Jika X-nya 0, maka setengah pangkat 0 itu sama dengan 1. Jika X-nya 1, maka setengah pangkat 1 itu setengah pangkat 1 sama dengan setengah. Jika X-nya 2, maka setengah pangkat 2 itu sama dengan
seperempat, dan seterusnya. Sehingga grafiknya adalah ya seperti berikut. Nah, kalau kita perhatikan, jika X-nya min 2, kita lihat di sini Fx-nya adalah 4. Nah, semakin ke kanan atau X-nya semakin besar, kita perhatikan Fx-nya posisinya semakin di bawah ya. Jadi inilah yang menyebabkan dinamakan grafik ini adalah grafik fungsi monoton turun. Nah, syaratnya adalah Fx sama dengan B kali A pangkat X. Syaratnya adalah A-nya antara 0 dan 1. Kenapa antara 0 dan 1? Karena tadi di awal syarat bentuk daripada Fx sama dengan B kali A pangkat X adalah A-nya harus lebih dari 0. Nah, A-nya lebih dari 0, kemudian kalau kita lihat yang ini adalah A-nya setengah, berarti A-nya berada di antara 0 dan 1. Dari kedua grafik tadi, yaitu grafik fungsi eksponen naik dan fungsi eksponen turun, kita gabung menjadi satu, bentuknya adalah seperti ini, dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah grafik Fx sama dengan A pangkat X atau grafik fungsi monoton naik ini diperoleh dari pencerminan grafik fungsi monoton turun terhadap sumbu Fx atau sumbu Y. Yang kedua, grafik fungsi monoton naik ini dan grafik fungsi monoton turun ini sama-sama berpotongan di titik 0,1. Yang ketiga, grafik fungsi monoton naik dan grafik fungsi monoton turun ini selalu berada di atas sumbu X. Nah, dengan demikian, kesimpulan yang keempat kita peroleh sumbu X merupakan asimptot datar bagi kedua grafik baik fungsi eksponen monoton naik maupun fungsi eksponen monoton turun. Kenapa disebut asimptot datar? Karena grafik ini terus dia mendekati sumbu X tapi nggak pernah memotong. Demikian juga yang ini terus mendekati sumbu X tapi nggak pernah memotong sumbu X. Itu artinya sumbu X sebagai asimptot datar. Yang kelima adalah fungsi eksponen naik ini syaratnya adalah A-nya harus lebih dari 1. Kalau fungsi eksponen monoton turun syaratnya adalah A-nya ini antara 0 dan 1. Nah, tadi kalau bentuk Fx sama dengan A pangkat X itu syarat di awal adalah A-nya harus lebih dari 0. Dengan demikian, A-nya itu antara 0 dan 1. Itu merupakan syarat daripada fungsi monoton turun.